Selamat siang anak-anak, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Selamat buat kalian sudah bisa masuk di SMP Kristen Kalam Kudus Bandung. Selamat buat kalian untuk bisa satu langkah jenjang pendidikan lebih maju lagi. Dan saya meyakini ini bukan suatu hal biasa, bukan suatu hal yang biasa saja, karena ini suatu rencana Tuhan untuk kalian bisa bergabung dengan SMP Kristen Kalam Kudus dan untuk bisa lebih mengembangkan diri di SMP Kalam Kudus Kopo Permai Bandung ini. Nah, sebelum masuk ke materi masa pengenalan lingkungan sekolah, Bapak ingin memperkenalkan program bimbingan dan konseling di SMP Kristen Kalam Kudus Bandung. Kenapa sih kok di SMP ada program bimbingan dan konseling dan di SD tidak ada? Mungkin ada beberapa sekolah yang ada, tapi yang Bapak tahu banyak di sekolah dasar yang tidak ada program bimbingan dan konseling. Di SMP ada program bimbingan dan konseling karena mungkin dirasa untuk permasalahan yang dihadapi anak-anak di usia remaja itu lebih kompleks. Jadi perlu ada program bimbingan dan konseling untuk mendampingi anak-anak di usia remaja. Nah, di SMP Kristen Kalam Kudus Kopo Permai Bandung ini, guru bimbingan dan konseling ada dua, saya sendiri, Pak Agung Wibowo, dan nanti ada ditemani sama Bu Jen. Di situ ada nomor WA saya dan Ibu Jen. Silahkan kalian kalau mau kontak pribadi dengan saya atau dengan Ibu Jen, silahkan untuk kalian bisa curhat, bisa mengungkapkan permasalahannya. Nanti akan kami bantu untuk bisa mendampingi dan syukur bisa menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi. Nah, pengertian bimbingan dan konseling sendiri itu, bimbingan itu merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Di sini ada 3 hal yang diutamakan. Menemukan pribadi, yaitu menemukan jati diri seorang remaja. Usia remaja kita tahu itu masa-masa mencari jati diri. Kadang tidak mengerti tentang permasalahan pribadinya. Nah, sini peran bimbingan dan konseling untuk membantu kalian dalam menemukan pribadi. Kemudian mengenal lingkungan, dalam artian lingkungan sekolah, lingkungan pelajar, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan pendidikan lebih tinggi lagi, jenjang pendidikan yang akan kalian lakukan. Kemudian merencanakan masa depan, tentang cita-cita, tentang karir, dan sebagainya. Ini nanti Bapak dan Ibu Jen akan membantu kalian dalam 3 hal tadi. Kemudian konseling itu merupakan pertemuan tatap muka antara siswa dengan guru pembimbing yang bersifat rahasia, yang di dalamnya dibicarakan masalah aktual yang sedang dihadapi siswa dan di dalamnya terjadi proses komunikasi antar pribadi dan tanggapan dari guru pembimbing yang bersifat membantu. Konseling biasanya itu tatap muka, tapi di tengah situasi pandemi seperti ini, untuk tatap muka sepertinya akan sangat susah untuk kita untuk konseling secara tatap muka. Nah, kalau misalnya kalian butuh konseling, bisa lewat nomor pribadi saya tadi, bisa lewat chat ataupun bisa lewat telepon dan sebagainya. Nanti saya dan Ibu Jen akan membantu kalian dalam hal permasalahan-permasalahan kalian. Kemudian, visi pelayanan bimbingan dan konseling itu terwujudnya kehidupan peserta didik atau siswa yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan perkembangan dan pengentasan masalah agar peserta didik atau siswa berkembang secara optimal, mandiri, dan bahagia. Di sini tekankan pelayanan bantuan untuk memberi dukungan kalian agar bahagia, agar menikmati masa-masa kalian di usia remaja, di sekolah menengah pertama ini untuk menyenangkan, dalam artian bukan jadi beban, bukan jadi hal yang menakutkan berada di lingkungan sekolah SMP. Kemudian misi pelayanan bimbingan dan konseling. Misi pelayanan kita itu ada 3. Misi pendidikan, misi pengembangan, dan misi pengentasan. Misi pendidikan itu memfasilitasi pengembangan peserta didik melalui pembentukan perilaku efektif normatif, membantu kalian dalam hal pembentukan perilaku, pembentukan karakter untuk lebih baik lagi. Kemudian
misi pengembangan, yaitu memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik di dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, misi pengentasan masalah, yaitu memfasilitasi pengentasan masalah siswa mengacu pada kehidupan efektif sehari-hari. Nah, dalam misi itu kemudian kita lihat fungsi bimbingan dan konseling. Untuk apa sih bimbingan dan konseling di SMP itu kok ada? Yang pertama itu fungsi pemahaman. Untuk membantu kalian untuk memahami pribadi kalian, memahami lingkungan kalian. Kemudian fungsi penyesuaian untuk kalian bisa beradaptasi dalam lingkungan sekolah baru atau beradaptasi dengan teman-teman baru, dengan guru-guru baru. Kemudian fungsi penyaluran. Maksudnya di sini penyaluran bakat minat kalian, penyaluran hobi kalian, bisa melalui ekskul, atau penyaluran untuk jenjang sekolah yang lebih maju lagi, lebih di tingkatnya misalnya nanti di SMA atau SMK dan sebagainya. Kemudian fungsi pencegahan dimaksudkan di sini untuk mencegah terjadinya konflik-konflik atau masalah yang krusial. Masalah konflik itu wajar, tetapi untuk masalah-masalah yang berat atau konflik-konflik yang krusial itu sebaiknya bisa dicegah karena ada fungsi pencegahan bimbingan dan konseling di SMP ini. Kemudian fungsi perbaikan dalam artian untuk memperbaiki tingkah laku kalian, memperbaiki karakter dan sebagainya. Kemudian fungsi pengentasan atau penyembuhan setelah terjadinya masalah, setelah terjadinya konflik itu bisa rekonsiliasi atau penyembuhan dalam diri sendiri dan orang yang sedang berkonflik dengan orang lain tadi. Kemudian yang terakhir itu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Di sini diharapkan bisa terpelihara dan berkembang sikap-sikap karakter yang baik yang ada pada diri kalian. Kemudian bidang bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling itu ada 4 bidang. Yang pertama pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pribadi di sini artinya menyangkut masalah kalian untuk contoh yang berkaitan dengan kepercayaan diri kalian, motivasi pribadi kalian, motivasi belajar, dan sebagainya. Kemudian sosial, kalian bisa beradaptasi di lingkungan baru, bisa punya teman banyak, merasa tidak tersisihkan, dan sebagainya. Kemudian belajar, mendampingi kalian dalam belajar bukan berarti mendampingi belajar mata pelajaran, tetapi mendampingan belajar dalam artian menemukan talentanya, kayak belajarnya, model-model belajarnya yang terbaik yang buat kalian untuk bisa memahami materi-materinya dengan sesuai dengan kemampuan bakat kalian. Nah, yang terakhir itu karir. Karir di sini artinya untuk anak remaja, anak SMP harus sudah punya cita-cita dalam artian pekerjaan yang diinginkan itu apa. Nah, di sini akan didampingi dalam hal untuk karir cita-cita kalian yang sesuai dengan bakat dan minat kalian. Kemudian jenis bentuk layanan BK. Yang pertama, layanan orientasi. Biasanya layanan orientasi ini ada pada masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebenarnya lebih enak kalau masa orientasi, masa pengenalan itu kalian ada di dalam sekolah. Tapi karena situasi pandemi seperti ini, ya harus tidak lewat tatap muka ketemu langsung, tapi lewat virtual dan sebagainya, lebih menjaga kesehatan, menjaga supaya kita selamat, supaya tidak kena penyakit, virus, dan sebagainya. Nah, kemudian layanan informasi. Layanan informasi ini dimaksudkan mengenai banyak informasi yang kalian butuhkan untuk masa-masa remaja itu apa aja. Kemudian layanan penempatan dan penyaluran. Kemudian layanan pembelajaran itu pendampingan dalam hal misalnya anak yang motivasi belajarnya kurang, atau misalnya nilainya kurang, atau misalnya anak yang gaya belajarnya belum mengetahuinya. Untuk bisa lebih mengetahuinya itu perlu pendampingan. Kemudian layanan konseling perorangan, ini konseling individual. Ini yang tadi yang di depan yang saya katakan
sebenarnya lebih efektif kalau tatap muka langsung, tapi karena situasi seperti ini, jadi saya harapkan bisa lewat chat, lewat WA dan sebagainya. Kemudian layanan bimbingan kelompok. Nah, ini nanti saya sama Bu Jen akan mengelompokkan materi-materi bimbingan kelompok dan mungkin membentuk kelas untuk kalian nanti bukan satu kelas tetapi yang membutuhkan bimbingan kelompok yang materi-materinya bisa kita ambil masalah-masalah krusial yang sedang kalian hadapi. Kemudian layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok di sini dimaksudkan untuk membantu kalian yang punya permasalahan yang sama dalam satu kelompok untuk ada pendampingan dari guru BK untuk lebih bisa kalian mengentaskan masalah-masalah tersebut. Nah, ini sebenarnya untuk bimbingan konseling BK itu kalau di situasi normal itu ada tatap muka di kelas itu 1 jam pelajaran dalam 1 minggu. Tapi karena situasi seperti ini, jadi untuk tatap mukanya ditiadakan dulu. Ini materi-materi bimbingan kelompok yang ada di kelas 7 yang biasanya kita sampaikan di kelas. Itu ada materi-materinya dan itu nanti ada bukunya yang kalian bisa dapatkan nanti kalau sudah ada pembelajaran normal. Materi kelas 7, kemudian di materi kelas 8, dan di materi kelas 9. Nah, itu tadi rangkaian dari pengenalan program bimbingan dan konseling di SMP. Saya harap kalian bisa lebih memahaminya, lebih mengetahuinya. Di depan ada nomor kontak saya dan Ibu Jen. Saya harap kalian bisa memanfaatkan lebih baik untuk kalian bisa japri ke saya atau japri ke Bu Jen untuk bisa membantu permasalahan kalian. Jangan sungkan-sungkan, jangan merasa malu baru tahu, baru kenal, tidak bermasalah. Ya, saya harap kalian lebih proaktif untuk bisa mengontak saya atau mengontak Bu Jen dengan permasalahan-permasalahan khususnya PJJ ini. Misalnya kalian susah dalam hal untuk mengatur waktu, susah dalam hal belajar dan sebagainya, permasalahan-permasalahan kalian bisa kalian utarakan dengan saya atau Bu Jen. Ya. Nah, untuk masuk materi di MPLS ini saya diberi tugas sama bagian pembina OSIS untuk menyampaikan cara belajar di tengah situasi pandemi. Seperti kita ketahui, situasi seperti ini semuanya tidak akan ingin seperti ini, baik siswa ataupun guru. Saya yakin kalian juga pasti senang kalau belajar di sekolah, guru pun juga demikian. Tapi karena situasi seperti ini, keselamatan dan kesejahteraan kalian itu lebih utama dibandingkan belajar di sekolah. Keselamatan kalian itu lebih utama, makanya pemerintah memutuskan untuk pembelajaran jarak jauh di rumah. Walaupun di rumah, tapi tetap belajar. Dalam artian bukan hanya main-main atau menyenangkan kesenangan pribadi. Ya, nah ini ada beberapa tips dari kami, dari saya untuk membantu kalian dari rumah untuk bisa belajar dengan serius di tengah situasi pandemi seperti ini. Yang pertama itu motivasi diri. Motivasi diri itu yang utama dan pertama dalam hal kalian belajar. Kalau tidak ada motivasi, semuanya akan sia-sia dan semuanya akan tidak memperoleh hasil yang maksimal. Asal-asalan aja, dalam artian badan yang ada tapi hati tidak tergerak, pikiran tidak tergerak dan sebagainya. Nah, sebelum kalian belajar, kalian harus punya motivasi diri untuk kalian lebih maju. Situasi seperti ini, kita ambil positifnya itu untuk membentuk karakter kalian lebih baik. Tidak ada pengawasan langsung dari guru ataupun mungkin dari orang tua, kalian harus belajar lebih mandiri. Kalau misalnya situasi seperti ini kalian bisa belajar lebih mandiri, apalagi nanti kalau belajar di sekolah, saya yakin kalian pasti bisa lebih maju lagi. Kemudian yang kedua, atur waktu atau patuhi jadwal belajar sekolah dan belajar pribadi kalian. Seringkali untuk masalah waktu itu sering abai, dalam artian tidak ada guru, ngapain juga belajar serius. Nah, ini menjadi tantangan buat kalian, ingin maju atau tidak. Kalau kalian bisa atur waktu, sekolah sudah memberikan jadwal belajar buat kalian. Sudah ada jadwal belajar dari jam
7 dari jam setengah 8 itu sudah mulai sampai ada mata pelajaran yang sudah di situ sudah diajarkan. Nanti guru akan ketemu kalian melalui Google Classroom, bisa melalui tatap muka lewat Google Meet dan sebagainya. Itu nanti ada beberapa cara mungkin guru yang akan menentukan, dan kalian harus patuh dengan jadwal tadi dan harus punya motivasi untuk bisa belajar. Kemudian mengerjakan tugas dan hobi yang seimbang. Memang kita merasa kalau PJJ ini lebih banyak tugasnya, lebih banyak kok cuma diberi tugas-tugas dan sebagainya. Karena situasi seperti ini juga akan terasa susah dalam artian untuk memberikan materi yang seimbang, karena tidak adanya kontak ketemu langsung. Kalau misalnya belajar tidak ada tugas, tidak ada tanggung jawab buat kalian. Jadi kalian juga harus mengerti dengan situasi seperti ini, dan yang penting jangan tidak ada keseimbangan antara tugas dan hobi. Kesenangan hobi kalian juga perlu untuk menyeimbangkan, untuk menyegarkan pemikiran kalian. Kemudian tanya orang lain, bisa orang tua, guru, atau teman. Situasi seperti ini dan cara belajar seperti ini hal yang baru. Saya yakin juga pasti banyak hal yang kesusahan dalam metode belajar seperti ini, atau mungkin baru tahu, atau juga guru juga pasti banyak belajar dengan hal ini. Jadi kita sama-sama untuk belajar di tengah situasi pandemi ini untuk bisa melewatinya dengan baik, bukan hanya diam, bukan hanya tidak ngapa-ngapain, tapi kita harus juga belajar biar untuk eh, mengatur untuk kedepannya seimbang dalam hal pengetahuan kalian. Kemudian ulang materinya lagi. Guru memberikan materi-materi bisa di-share di Google Classroom atau di cara yang lain, itu bisa kalian putar lagi, bisa kalian lihat lagi. Sisi positifnya, enaknya kalau materi diberikan di dalam virtual itu bisa diulang-ulang, bisa direkam atau misalnya bisa ditonton lagi. Itu beda dengan kalau misalnya tatap muka di kelas, kan nggak bisa diulang lagi. Ini lebih lebih enak lagi, kalian bisa mengulang lagi kalau kalian ada kemauan tadi, kembali ke motivasi diri kalian tadi, ya. Kemudian cek tugas sekolah. Tugas itu akan di-share di Google Classroom kalian. Di tugas itu akan ketahuan mana tugas yang sudah kalian kerjakan, mana yang belum, sampai kapan batas waktunya, itu sudah terjadwal. Itu akan memberikan penilaian buat kalian. Guru akan menilai dari tugas-tugas yang kalian, bukan hanya dari sisi hasilnya, tapi dari sisi waktu juga. Ketepatan waktu itu akan menambah poin buat kalian. Kemudian, ciptakan ruang belajar yang kondusif. Ruang belajar di sini tentunya di rumah kalian, bukan di sekolah. Ruang belajar itu akan sangat menentukan kalian dalam hal memahami, menyerap ilmu. Guru menyampaikan materi, kalian dari rumah menerima informasi tadi. Saya harap orang-orang juga di sekitar rumah membantu kalian untuk bisa menciptakan situasi belajar yang kondusif. Misalnya, jauhkan dari keramaian, dari keberisikan, dan nyaman kalian buat belajar. Kemudian yang terakhir itu, tetap mengevaluasi diri. Evaluasi itu penting untuk kita bisa lebih maju. Evaluasi bukan hanya dari sisi siswa aja, tapi dari sisi guru juga tetap mengevaluasi terus untuk cara-cara belajar ini agar bisa lebih maju lagi, agar lebih bisa dipahami untuk anak dan juga untuk guru juga. Nah, itu tips belajar di rumah di tengah situasi pandemi. Kemudian yang terakhir mengenai cara belajar efektif. Nah, cara belajar efektif salah satunya ada beberapa tips di situ. Yang pertama, rajin membaca catatan intisari pelajaran. Artinya, guru memberikan informasi pelajaran melalui banyak-banyak media. Kalian juga harus bisa menyerap intisarinya apa sih? Membuat catatan sendiri, catatan di buku kalian, catatan ringkasan, inti dari pembelajaran tadi apa. Kemudian, membuat perencanaan yang baik. Artinya kalian punya rencana, punya hari ini mau ngapain aja sih, jadwalnya apa aja sih, kemudian tugas-tugas yang diberikan guru kemarin yang belum selesai apa aja sih, saya harus ngapain aja, itu sudah terjadwal dan direncanakan dengan baik. Kemudian
disiplin dalam belajar. Walaupun kalian belajar di rumah, pihak sekolah sudah menentukan aturan mainnya, kalian dari jam berapa sampai jam berapa, memakai seragam dan sebagainya. Artinya itu bukan untuk mengengkang kalian, bukan untuk mempersulit kalian, tapi untuk membentuk kalian bisa disiplin, membentuk kalian situasinya tetap sekolah, bukan situasinya main, bukan situasinya bercanda dan sebagainya. Kalian seorang pelajar, kalian ingat tugasnya belajar. Kemudian menjadi aktif bertanya dan ditanya. Ini dimaksudkan menjadi aktif bertanya itu kalau misalnya kalian tidak paham, kalian tidak mengetahui, jangan ragu-ragu untuk bisa tanya ke guru, bisa lewat eh, di aplikasinya, di Google Classroom, atau misalnya chat pribadi dengan guru dan sebagainya. Jangan sungkan untuk bertanya kalau tidak paham. Atau misalnya bisa tanya ke teman juga boleh, tanya ke orang tua, tapi kalau misalnya tentang materi pelajaran, lebih baik tanya ke guru yang bersangkutan. Dan ditanya dalam artian aktif ditanya, itu juga guru akan pembelajarannya juga akan menanya kalian, misalnya lewat eh, Google Meeting dan sebagainya. Kalau kalian ditanya, aktiflah untuk itu, karena itu ada poinnya untuk kalian untuk dinilai. Kemudian belajar dengan serius dan tekun. Di sini karakter sangat menentukan. Karakter kalian kalau asal-asalan, kalau misalnya baru dilihat guru kalian baru belajar, atau misalnya ada tugas baru ngerjain dan sebagainya, itu akan jadi asal-asalan. Lebih baik kalian membuat karakter yang positif untuk mau punya kemauan, motivasi diri itu lebih penting tadi untuk belajar dengan serius dan tekun. Kemudian jujur dalam mengerjakan tugas dan ulangan. Kalian nanti tugas, ulangan, saya yakin guru tidak 100% bisa ngawasin kalian, atau orang tua juga tidak bisa ngawasin kalian, apalagi guru ya. Itu kejujuran itu yang menjadikan kunci buat kalian. Kalau misalnya ulangan, tugas, kalian nyontek dan sebagainya, itulah yang tadi saya maksud. Untuk cara pembelajaran PJJ ini, karakter itu utama. Karakter kalian mau kerja keras, mau belajar, motivasi diri, itulah kalian ambil hikmatnya. Tidak ada pengawasan secara langsung untuk orang-orang yang bisa mengontrol kalian. Saatnya kalian untuk bisa berubah, untuk bisa punya motivasi diri untuk punya karakter yang positif. Kemudian, latihlah rasa tanggung jawabmu. Punya tanggung jawab dalam hal kalian sebagai pelajar. Tanggung jawab kalian belajar adalah belajar. Dan belajar di situ tentunya banyak tuntutan-tuntutan. Belajar itu tidak menyenangkan. Belajar itu karena ada banyak tugas, banyak tuntutan. Nah, itulah untuk kalian bisa lebih tertantang lagi untuk menjadi manusia-manusia yang handal. Kemudian yang terakhir itu fokus. Fokus dalam belajar. Kalian di rumah bisa belajar itu bisa main ke sana, ke sini, pegang HP, nonton TV dan sebagainya. Hilangkan itu. Tetap fokus dalam kalian belajar. Nah, itu yang Bapak bisa sampaikan untuk kalian, bisa mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam hal pembelajaran jarak jauh ini. Memang situasi sekarang tidak mudah, situasi sekarang tidak ada yang menginginkan seperti ini. Saya yakin kalian juga rindu dengan sekolah, bisa ketemu dengan teman-teman, bisa bercanda dengan teman-teman, bisa ketemu dengan guru, belajar di kelas dan sebagainya. Tapi situasi tidak memungkinkan karena kesehatan, keselamatan kalian itu yang lebih utama. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa ngontak japri ke saya atau ke Bucin lewat nomor pribadi saya yang tadi sudah saya share tadi. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada beberapa hal yang tidak menyenangkan. Tuhan Yesus